membuat kita menginfluence atau mengubah kehidupan orang lain. Ini kan semuanya adalah hal yang sangat baik dan hal yang sangat Hai. Halo, Ci. Mana bandelnya, Ci? Oh iya, bentar. Hai. Aku lihat dulu ya. Ini cuma mau cek itu ya? Aku jadi co-host. Iya, oke, Ci. Mau tes. Mau tes laptop dulu.
Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Udah. Oke. Oke, kita mulai aja. Gaya hidup minimalis adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Pertama-tama, saya akan perkenalkan diri dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal. Oke, nama saya Listi Simbolon. Saya adalah ibu rumahan dengan 3 orang anak dan bersama 1 suami. Saya jadi member Young Living itu sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya di April 2020. Nah, oil favorit saya itu banyak dan berganti-ganti, karena emang oil Young Living kan banyak ya, gitu. Jadi setiap cobain oil baru, itu rasanya ada yang kecantol, gitu, ada yang kecantol. Tapi kalau ditanya, oil yang paling nggak suka itu ada 1, yaitu sampai sekarang tidak suka dengan oil spermin. Maaf ya spermin. Jadi untuk kalau ditanya oil yang favorit gitu ya, kayaknya aku sendiri ya yang nggak punya 1 gitu, punya banyak. Nah, saya domisilinya di Rumpin Bogor, gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, hidup minimalis gitu ya. Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kalimat hidup minimalis gitu atau kata minimalis? Gitu. Ini sebenarnya pikiran-pikiran saya sendiri ketika pertama kali lihat gitu ya. Coba cari di YouTube juga ada sih, buku-bukunya juga banyak gitu. Nah, itu hidup minimalis itu lebih cenderung ke desain gitu ya, desain rumah atau furniture yang warna senada gitu. Itu yang aku pikirkan. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran seperti itu Alert juga. from performance reduced. Oke. Sebentar, ini kayaknya Go, 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 go. Kenapa, Listi? Let's go. Everybody come on, let's go. Let's go. ya, laptopnya nih. Tapi slide-nya masih kelihatan ya, Ci? Masih kelihatan. Ya, masih kelihatan. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah pikiran-pikiran awal yang muncul gitu ketika saya sendiri membaca atau melihat tentang materi hidup minimalis gitu. Mungkin teman-teman ada yang sepikiran gitu. Hidup minimalis itu kan mungkin ala kadarnya ya gitu, atau irit atau pelit gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba kulik lagi. Apa sih hidup minimalis itu gitu. Untuk definisi minimalisme sendiri, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minimalis itu adalah berkenaan dengan penggunaan unsur-unsur yang sederhana dan terbatas untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik gitu. Unsur sederhana untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik gitu dia. Minimalisnya.
Dan kalau untuk hidup minimalis sendiri, atau mungkin ini menurut Fumio Sasaki, orang minimalis itu adalah seorang yang tahu persis membedakan kebutuhan dan keinginan. Tuh. Dan hal-hal apa saja yang bersifat pokok bagi dirinya dan mengurangi jumlah kepemilikan barang demi memberi ruang bagi hal-hal utama itu. Juga gagasan sederhana bisa diterapkan di setiap tahapan. Jadi menurut Fumio Sasaki sendiri, hidup minimalis itu sangat luas ya gitu. Meski di awal itu kita berhubungan dengan barang gitu, jumlah barang, tetapi pada akhirnya dalam prosesnya itu akan mencakup kehidupan secara luas gitu, aspek kehidupan kita secara luas. Tuh. Oke. Lanjut. Kenapa sih itu minimalisme munculnya baru sekarang ya, atau mungkin kok baru dengar gitu? Nah, sebenarnya minimalis itu sendiri sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu gitu ya. Bahkan para tokoh-tokoh agama itu mengajarkan tentang kesederhanaan, yang mana itu juga salah satu konsep dari hidup minimalis itu sendiri gitu. Tapi mungkin baru-baru ini gitu ya, mungkin sekitar udah di zaman modern lah gitu. Dan di sini di bukunya si Fumio Sasaki itu sendiri, dia menyatakan munculnya minimalis modern itu setelah munculnya metode KonMari, yaitu metodenya Marie Kondo yang menerbitkan bukunya pada tahun 2010 itu tentang metode beres-beres gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah baca gitu atau pernah dengar gitu kali ya tentang buku fenomenal ya yang sudah mendunia sih kalau metode KonMari gitu. Tapi saya sendiri belum baca bukunya. Mama sambil makan apa? Sebentar ya teman-teman. Ayo, siapa di sini udah baca atau pernah nonton Marie Kondo? Itu KonMari fenomenal banget ya. Kalau aku sendiri, aku sih nggak baca, cuma pernah nonton. Kan waktu itu pernah dia ada series TV-nya kan, ya nggak sih? Ya pernah nonton ya, lebih enak nonton kayaknya. Atau soalnya tidak suka baca. Iya, di YouTube gitu. Cara gimana rapiin secara simpel gitu ya. Oke, Listi back. Maaf ya teman-teman. Gak apa-apa. Listi itu anaknya kan 3, masih balita-balita juga, jadi sangat dimengerti. Iya, mereka mau makan siang ini. Satu lagi nggak tahu kemana. Oke, jadi aku lanjut ya. Berarti yang tahu tentang Marie Kondo udah ada ya. Ada Junansi, ada Civina juga ya. Ya, itu di YouTube banyak gitu tentang beres-beres gitu. Dan ternyata itu bukunya, bahkan kliennya meskipun itu bukunya kan kayak rapi-rapi gitu ya. Nah, kayaknya ya sebatas rapi aja gitu ya kalau menurutku pribadi gitu. Saat membaca ini judulnya gitu atau sinopsisnya, tapi ternyata itu para kliennya mengalami perubahan yang lebih dari itu gitu. Perubahan yang lebih baik di setiap aspek kehidupannya. Gitu. Membuatku sendiri jadi penasaran itu gimana sih gitu ya, buat ibu rumah tangga kayak aku juga kayaknya butuh
ya gimana gitu biar rumah nggak selalu berantakan, biar ini itu pasti sangat menarik gitu ya. Nah, ternyata setelah munculnya buku si Marie Kondo tadi, itu membuat semakin banyak minimalis bermunculan di Jepang gitu. Nah, aku juga nggak tahu ini kenapa harus di Jepang ya, entah kenapa nggak di Indonesia atau di mana gitu. Tapi sebenarnya minimalis itu sekarang sudah ada di mana-mana gitu ya. Sampai orang Indonesia pun kayaknya udah banyak gitu yang mengadopsi gaya hidup ini. Nah, faktor yang memicu orang Jepang menelaah kembali cara hidup minimalis modern masa kini itu ada 3 itu yang disampaikan si Fumio Sasaki. Yang pertama, peredaran berlebih dari informasi dan benda-benda, perkembangan teknologi dan jasa yang memungkinkan kita tanpa banyak barang sebagaimana dulu. Itu. Nah, ini sih kondisi kita sekarang memang seperti itu ya. Mudahnya kita mengakses atau mendatangkan barang itu sendiri gitu. Hanya modal handphone ya kita kayaknya bisa deh ngisi seisi rumah gitu dengan barang-barang, yang penting ada duitnya gitu ya. Sangat gampang, dan kita juga punya ini ya, dipengaruhi oleh iklan-iklan gitu. Iklan-iklan yang wow gitu ya, yang sangat memikat gitu. Kayaknya kalau udah ada lihat iklan itu kita kayak langsung terhipnotis memiliki suatu barang itu gitu. Nah, dan yang kedua ini, teknologi itu juga membuat sebenarnya kita bisa gitu mengurangi barang itu sendiri karena banyaknya barang-barang yang sudah multifungsi gitu ya. Sudah multifungsi, baik itu dari furniture ataupun mungkin barang-barang kayak yang sering kita pakai sehari-hari gitu. Jadi hanya dengan satu barang itu kita sudah bisa mendapatkan beberapa fungsi barang-barang lainnya. Gitu. Dan yang ketiga ini gempa bumi besar di Jepang Timur. Mungkin ini salah satu kenapa orang Jepang itu lebih mungkin jadi pelopor gitu ya di cara hidup minimalis ini, benar-benar menggalakkan tentang cara hidup ini, yaitu gempa ini membuat nggak hanya korban jiwa ya yang sangat besar, tapi juga fasilitas atau barang-barang mereka itu semuanya hancur lenyap gitu, sehingga mempengaruhi cara pandang tentang nilai sekaligus kepemilikan barang gitu. Nah, karena ini juga menjadi satu alasan kenapa sih kita harus mengurangi barang-barang itu yang disampaikan oleh Fumio Sasaki-nya di bukunya. Nah, ini dia beberapa alasan seseorang menjadi minimalis. Di samping yang tadi itu ada yang hidupnya lepas kendali oleh barang miliknya. Ini menarik sih ya, gitu. Lepas kendali oleh barang miliknya yang seperti apa gitu ya. Nah, ada yang super kaya tapi tidak bahagia meski sudah memiliki begitu banyak barang. Ini sih kayak sinetron gitu ya. Memang terdengar bisa gitu, tapi itu yang disampaikan oleh para penganut minimalis itu sendiri gitu. Dan memang ada gitu, meskipun kalau orang awam seperti aku gitu ya, kayaknya kalau udah kaya kan ya pasti bahagia gitu, tapi sebenarnya bahkan di ajaran agama kita pun ya harta itu nggak menjamin kebahagiaan gitu ya, yang selalu kita diingatkan gitu. Nah, yang ketiga, yang membuang barang sedikit demi sedikit setiap kali berpindah tempat. Ini juga salah satu alasan mungkin bagi orang yang sering pindah tugas kali ya, itu lama-kelamaan bisa kayak otomatis gitu jadi minimalis gitu. Membayangkan pindahan dengan barang-barang yang begitu banyak itu pasti sangat memusingkan gitu. Apalagi dulu ini pengalaman saya juga zaman pindahan itu dari Selipi ke sini, ke Rumpin Bogor, itu kayaknya
packing dari rumah lama itu seminggu nggak kelar-kelar gitu. Kecuali karena dibantuin sama teman-teman juga, sama adik saya juga bawa temennya, itu kayaknya ada 5 orang deh tambahan tenaga baru bisa benar-benar ngangkut semua barang-barang yang aku juga nggak tahu itu barang-barang apa gitu. Nah, sesampainya di rumah baru, itu menyusun barang-barang itu juga butuh benar-benar, aduh, seminggu itu rumahnya nggak rapi juga gitu. Ditambah punya anak kembar waktu itu, aduh kayaknya barang-barang entah gimana-gimana gitu. Dan ternyata pengalaman dari menjadi minimalis ini, beberapa yang udah benar-benar menjalani, benar-benar serius, mungkin mereka udah di level kakap gitu ya, bukan di klasteri lagi. Itu mereka bahkan ada yang saat pindahan, itu terlepas dari single berkeluarga ya nggak nyampe sehari gitu, mereka udah bisa pindahan dari apartemen lain gitu, dengan barang-barang yang mungkin hampir sama ya gitu. Kita punya mesin cuci mungkin, meja, lemari, kasur, apa segala macam, hal-hal yang barangnya itu juga, tapi kok gitu ya sehari bisa pindah dari mereka gitu. Nah, ini yang keempat itu ada yang berubah cara pandang setelah mengalami bencana alam besar yang seperti itu tadi ya gitu. Mungkin saat banjir atau bencana yang lain, itu kan barang-barang kayaknya berasa nggak penting pastinya ya gitu. Kita lebih mikir, aduh diriku selamat aja kayaknya udah oke, gitu, udah bersyukur gitu kan. Nah, ini salah satu penyebab seseorang atau alasan seseorang akhirnya mengadopsi hidup minimalis itu. Gitu. Ini aku lanjut lagi. Nah, untuk Fumio Sasaki sendiri, itu dia sampaikan di bukunya itu karena alasan yang pertama, karena hidupnya lepas kendali oleh gitu. Dan ternyata dia merasa dia udah terlalu punya banyak barang gitu, tapi masih ada perasaan ya, ini sih benar-benar manusiawi ya menurut saya ya, menurutku sendiri gitu. Fumio Sasaki itu memutuskan menjadi minimalis, tempat tinggalnya sudah menyerupai kandang gitu. Dia mengaku menyerupai kandang. Apartemennya itu ya namanya dia udah tinggal lama gitu ya. Di sana katanya 10 tahun, kurang lebih 10 tahun dia tinggal di sana, pastinya barang-barang juga akan bertambah gitu. Di samping dia masih single, terus mungkin keuangan juga cukup gitu menurut dia gitu ya, sehingga banyak barang-barang yang bertambah yang pada akhirnya membuat dia kewalahan juga gitu. Dia menyadari hal itu setelah dengan konsep minimalis tadi gitu. Meskipun dia memiliki banyak barang, dia merasa masih menginginkan barang yang lain gitu, masih membandingkan dengan teman-temannya yang memiliki barang yang lebih keren, memiliki rumah yang lebih besar. Jadi secara ini ya, secara kuantitas kali ya gitu. Secara kuantitas dia masih menginginkan lebih lagi dan lebih lagi gitu. Sementara itu di apartemennya, seiring bertambahnya barang di apartemennya, ruang semakin sempit, kewalahan dalam bereskan, merasa energinya habis untuk benda mati, merasa bersalah karena tidak bisa memanfaatkan benda-benda itu dengan baik. Gitu. Dan ini juga manusiawi banget sih menurut saya. Karena meski memiliki begitu banyak barang, ia tidak berhenti memikirkan benda lain gitu. Rasa cemburu, rasa cemas, rasa stres, rasa tidak puas dengan kehidupannya itu ia sadari setelah akhirnya mengubah gaya hidupnya. Gitu. Dan ini juga mengungkapkan kebahagiaan bukan hanya akibat keturunan, trauma, atau hambatan karir, tapi juga timbul akibat beban yang dibawa oleh semua barang kita. Gitu.
gitu ya. Aku waktu bacanya ini juga, ya barang itu kan memang harusnya membuat kita bahagia gitu ya, atau membantu atau mempermudah kita dalam mengerjakan keseharian gitu. Tapi ini barang-barang yang seperti apa sih maksudnya gitu yang pikirkan lagi. Dan ini menurut si Fumio Sasaki, efek yang dirasakan setelah berpisah dengan barang gitu. Berarti dalam hidup minimalis itu berpisah dengan barang itu ibarat langkah pertama gitu ya. Langkah pertama untuk menemukan manfaat-manfaat yang lebih besar lagi gitu. Jadi dari barang tersebut, kenapa sih harus berpisah dengan barang gitu ya? Kadang kita mikir, ya sayang dong udah dibeli, kenapa harus dibuang lagi gitu ya? Nah, ini efek yang dirasakan si Fumio Sasaki, karena dia juga kondisinya di bukunya itu disampaikan dia udah benar-benar yang hidup seperti tidak ada perkembangan gitu, tidak ada kebahagiaan, dan dia mengambil langkah untuk mulai berpisah dengan barang-barangnya gitu. Nah, yang pertama itu setelah dia berpisah dengan barang-barang itu memiliki waktu berkualitas lebih banyak gitu. Memiliki waktu berkualitas lebih banyak, dan dia mengatakan barang itu sebenarnya mencuri waktu kita gitu, energi kita, bahkan pikiran kita gitu. Ya kalau kita bayangkan sebuah rumah dengan banyak barang, yang barang ini ya barang gitu, barang-barang yang ada di rumah kita itu emang kita harus lebih barang, kita lebih membutuhkan tenaga ekstra gitu untuk membersihkan, merapikan gitu ya, untuk merawat gitu. Nah, sehingga saat dia mulai mengurangi, dia lebih punya waktu untuk hal-hal lain gitu yang lebih penting menurut si Fumio Sasaki ini. Jadi ketika dia sudah memiliki sedikit barang-barang pokok itu, barang-barang yang hanya dibutuhkan, itu dia lebih rajin gitu. Lebih rajin dalam artian karena membersihkan rumahnya itu lebih gampang gitu. Kalau mungkin harus ngangkat dulu gitu ya, ngangkat sofa dulu, ini kan membayanginnya aja mungkin, apalagi dia seorang pria gitu ya. Kayaknya aduh, tapi dia menyampaikan dia menjadi lebih rajin, bahkan setiap hari dia rajin membersihkan rumahnya, membersihkan kamar mandinya gitu. Dan kalau dibandingin kayaknya dengan, aduh, itu kayaknya udah bukan cowok lagi gitu ya. Rajinnya itu udah melebihi emak-emak yang benar-benar rajin gitu. Tapi itu dia sampaikan karena dia mengalami perubahan itu hanya sesimpel berpisah dengan barang-barangnya. Gitu. Ini tidak kenal dengan kata malas, dan kita dibentuk oleh apa yang kita lakukan berulang-ulang, seperti yang mengerjakan pekerjaan rumah tadi ya. Akhirnya itu menjadi kebiasaan dia gitu. Dia lebih aktif bergerak, dan dia juga di bukunya itu disampaikan dia bahkan berat badannya pun turun gitu karena dia lebih aktif bergerak, lebih mungkin rajin beres-beres gitu ya, membersihkan, dan dia juga punya waktu untuk berolahraga gitu, terpaku dengan barang-barang di rumahnya. Nah, yang ketiga itu mengasah kesadaran dan rasa. Ini sudah cukup gitu, baik untuk makanan, barang, dan informasi. Ketika dia mencoba berpisah dengan barangnya, mensortir gitu ya barang-barangnya, di sana dia akan memikirkan juga, ini benar-benar penting nggak ya buatku gitu. Itu dari banyak
sudah penuh ya, yang sudah penuh di apartemennya itu katanya dia membuang hampir 90% barang-barangnya gitu. Bisa ya kan? Nanti coba kita cek lagi. Nah, yang selanjutnya ini situasi rileks tidak bisa dipisahkan dari perasaan bahagia gitu. Nah, tentang membereskan rumah ya. Siapapun pasti akan senang saya beres-beres, itu rasanya plong gitu ya, rasanya kayak ada perasaan bahagia gitu setelah rumah misalnya habis ngepel atau habis rapi-rapi atau habis mungkin sekedar kita beres-beres rak oil gitu, itu kayak ada perasaan yang bahagia dan itu dia dapatkan setiap hari setelah dia sudah punya jumlah barang minimum gitu. Nah, yang selanjutnya otomatis memiliki gaya hidup ramah lingkungan. Nah, ini saat dia sudah menetapkan jumlah barangnya itu ya menjadi sangat minimalis, otomatis gaya hidup ini pun akan mengikuti gitu. Karena dia hanya menggunakan barang-barang yang penting gitu. Dengan sedikitnya barang, dia juga akan pasti menghemat listrik gitu ya, atau sampah-sampah juga akan berkurang gitu. Dan di saat memiliki barang itu dia akan lebih selektif gitu ya. Dan untuk para minimalis yang tanda kutip udah kelas kakap itu mereka benar-benar memperhatikan bahan dari barang-barang yang mereka gunakan, misalnya dari pakaian, dari alat-alat makan ataupun furniturnya. Ini proses pembuatannya seperti apa gitu. Ini dampaknya terhadap lingkungan seperti apa yang sampai ke level itu gitu. Dan pastinya mereka saat mengadopsi barang-barang atau menggunakan barang-barang itu mereka pasti lebih berhati-hati gitu, sehingga akan otomatis mengikuti ini gaya hidup ramah lingkungan tadi. Nah, biaya hidup minimum untuk hidup yang lebih merdeka gitu. Kalau untuk biaya minimum mungkin dari segi tadi ya, karena dia sudah sedikit barang, mungkin dari hal terkecil barang-barang elektronik pasti tidak ada yang berlebihan, sehingga ya mungkin tagihan listrik berkurang gitu ya. Kalau mungkin desain rumahnya yang benar-benar mengikuti konsep minimalis yang selaras dengan alam, ya mungkin dia tidak membutuhkan AC selama 24 jam gitu. Atau mungkin sekalian lah gitu ya, mungkin hanya digunakan malam. Hal-hal yang seperti itu bisa menjadi yang tanpa kita sadari juga jadi bagian dari biaya hidup kita gitu ya. Ketika memilih makanan juga tidak hanya untuk apa namanya? Kalau istilah dari Mbak Sally kalau nggak salah ya, mindful eating gitu ya. Itu kayaknya ya kita hanya makan yang dibutuhkan tubuh kita gitu. Bukan makan yang maksudnya yang enak-enak yang lain gitu ya, tapi kita ada kontrol gitu, ada kontrol terhadap apa yang kita konsumsi tadi, sehingga ya pasti otomatis biaya hidup itu pun akan mengikuti gitu ya, akan mengikuti, akan lebih teratur, akan lebih jelas gitu. Nah, merdeka dari citra diri tertentu. Nah, ini yang poinnya cukup banyak juga di bukunya beliau itu. Tampil orisinil dan percaya diri, membantu berkonsentrasi menjadi diri sendiri gitu. Sehingga di saat dia berpisah dengan barangnya, dia seolah dia mengurangi barang-barang tetapi tidak mengurangi apa namanya nilai dirinya gitu. Ketika dia hidup dengan barang-barang yang hanya dibutuhkan saja, dia udah merasa cukup, sehingga dia lebih merasa ini ya, merasa oh aku cukup, sehingga dia juga memandang orang lain itu nggak hanya dari kepunyaan materinya saja gitu, kepunyaan barang-barangnya, sehingga disampaikan di bukunya dia juga tidak memusingkan lagi mungkin teman-temannya yang memiliki mobil
seharga berapa, model apa gitu ya, rumahnya yang sebesar apa. Dia benar-benar seperti fokus lebih melihat ke dalam dirinya gitu. Ini sih yang kalau dibahas mungkin luas banget ya, benar-benar, dan ini nggak segampang itu gitu. Tapi dia mendapatkan ini dari hanya sesimpel membuang barang-barang yang tidak penting di dalam rumahnya gitu. Jadi aku sih penasaran ya, aku sendiri penasaran, benar-benar penasaran, ingin merasakan yang seperti ini gitu, karena ingin merasakan seperti yang sudah dialami Fumio Sasaki ini gitu. Nah, ini juga berhubungan yang merasakan kepuasan yang sesungguhnya terhadap kehidupan itu sendiri. Hubungan antar pribadi lebih bermakna, menikmati momen yang sedang berlangsung, dan hanya rasa syukur yang bisa menandingi rasa bosan. Nah, pertanyaan yang sering muncul ketika kita ditawarkan gitu untuk memiliki sedikit barang atau barang-barang yang pokok gitu. Misalnya baju gitu ya. Kita punya baju yang bisa dibilang dalam jumlah terbatas, itu apa nggak bosan pakai baju itu aja gitu ya, atau nggak bosan apa misalnya rumahnya nggak banyak koleksi-koleksi yang lain gitu. Nah ternyata semakin sedikit barang dan barang itu benar-benar yang mendukung kehidupan kita gitu ya, bukan hanya sembarang barang yang penting sedikit gitu, tapi kita benar-benar yang kita butuhkan gitu, yang benar-benar penting. Nah itu meningkatkan rasa syukurnya gitu. Jadi dia juga saling mempengaruhi ya. Kalau untuk dari waktu tadi, ya mungkin dia tidak butuh waktu lagi untuk mengurus barang-barangnya, merawat, merapikan setiap hari, jadi dia bisa mengalihkan dengan berinteraksi dengan orang atau lebih mengisi diri gitu ya, ataupun lebih fokus ke hubungan antar manusia gitu. Dan ada satu yang menarik juga, itu di bukunya beliau disampaikan, dari orang-orang yang sudah menjalani hidup minimalis itu, kan mereka memiliki waktu yang berkualitas gitu ya, hubungan antar pribadi yang baik, dan ternyata semakin banyak barang itu akan membuat kita rentan ini dalam kehidupan berumah tangga contohnya ya, akan satu rumah gitu. Itu semakin banyak barang, maka pertengkaran pun semakin meningkat gitu. Dan pasangan-pasangan yang sudah mulai gaya hidup minimalis itu dikatakan menurut pengakuan dari para minimalis yang sudah menjalankan pola hidup ini, itu mereka jauh lebih bahagia gitu, pernikahan mereka lebih bahagia, artinya mereka lebih fokus ke orangnya dan komunikasi gitu, komunikasi contohnya antar pasangan atau komunikasi dengan anak itu lebih dapat gitu. Nah, dikatakan juga di sana dijelaskan sih itu runut, benar-benar runut tentang sebuah pernikahan yang bahagia itu menurut ada penelitian gitu ya tentang psikolog tentang dari kebahagiaan pernikahan itu, pasangan yang bahagia itu didapati memiliki komunikasi minimal 5 jam dalam seminggu gitu. Misalnya setidaknya berbicara komunikasi dengan pasangan minimal 5 jam dalam seminggu gitu. Dan ini aku sendiri langsung mencoba menghitung gitu kan. Aku sendiri nggak punya waktu bahkan 5 jam loh untuk benar-benar ngobrol sama suami gitu ya. Ya karena apa? Karena banyak distraksi gitu, ngerapiin rumah, beresin ini itu kayaknya, ngomong sama kamu itu kayaknya nanti aja deh gitu kan. Dan ternyata itu sangat mempengaruhi mental kita juga gitu kan. Sebegitu luar biasanya
dijelaskan di sana efek dari barang ini gitu. Nah, ini ada sedikit yang menarik juga. Itu rumus bahagia menurut seorang psikolog, Sonja Lyubomirsky, mengatakan bahwa tindakan itu mengambil 40% porsi kebahagiaan itu. Itu berarti sesuatu yang berasal dari dalam diri kita ya, yang kita lakukan. Nah, 50% itu dari gen, secara genetik katanya. Ini mungkin pasti teori ini juga banyak yang pro kontra, tapi aku nggak terlalu membahas gitu kan, karena disampaikan di sana kira-kira seperti ini, ada penelitiannya. Gitu. Yang gen itu ada tampilan fisik atau kepribadian yang dibentuk sejak muda dan lain-lainnya. Nah, 10% itu situasi hidup. Nah, ini juga menarik gitu, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, yang mana justru menurut kita gitu ya, kebanyakan menurut kita sepertinya situasi hidup ini yang mengambil persen yang lebih besar gitu ya. Kayaknya 90% deh menurut kebanyakan orang gitu kan. Ya, dan itu yang sepertinya masyarakat yang menuntut masyarakat juga gitu, atau yang ada gitu ya, mulai dari mungkin orang tua atau mungkin dari teman-teman yang menganggap ya di saat kita mungkin punya rumah atau kita udah punya anak banyak misalnya gitu ya, atau udah punya pekerjaan yang baik, yang tetap, itu kita merasa itulah poin dari kebahagiaan itu gitu. Dan ini benar-benar mematahkan teori dari, untuk aku sendiri ya, teori yang cukup ini ya gitu, cukup mematahkan teori yang beredar, yang mungkin kita yakini dari lingkungan kita. Ternyata tindakan ini, dan di tindakan ini itu termasuk mengambil pola hidup minimalis ini gitu, karena di sana ada tindakan banyak ya, tindakan kita berpisah dengan barang, tindakan kita untuk fokus terhadap diri sendiri. Jadi di saat melakukan hidup minimalis, makanya kita sudah mengambil 40% porsi dari kebahagiaan itu. Gitu. Nah, ini tadi Mbak Seli ya. Oh ya, habis declutter biasa bisa ngerasa bangga sendiri. Oh iya, jadi ya declutter. Mungkin teman-teman udah ada sebagian yang tahu, kalau ada yang belum, itu adalah suatu istilah yang sering digunakan saat seseorang mulai menjalani hidup minimalis gitu ya. Ya, itu salah satu teknik untuk memberantas keberantakan gitu ya. Dan itu langkah benar-benar langkah awal sih kalau menurut dari bukunya Fumio Sasaki-nya gitu. Nah, tadi kan sudah disampaikan efek dari berpisah dengan barang gitu. Dan sebelum masuk ke sini, mungkin kita berpikir kenapa sih harus berpisah dengan barang gitu ya? Mungkin ada yang terlewat kali ya, tidak saya cantumkan. Nah, kenapa sih harus? Bukankah barang itu mungkin membuat kita jadi bahagia atau seperti apa? Nah, di Jepang sendiri itu berhubungan dengan kondisi yang tadi, alasan kenapa orang memilih hidup minimalis gitu. Jadi mereka merasakan di saat terjadinya bencana alam yang tadi, itu barang-barang berharga mereka itu seperti musuh gitu, seperti musuh yang kapan saja bisa melukai mereka gitu. Jadi di saat goncangan-goncangan, mereka menakutkan barang-barang mungkin yang terbuat dari kaca atau mungkin dari keramik atau barang-barang mahal, atau barang-barang mahal sekalipun yang
tambah yang mereka impikan, itu bisa menjadi ancaman. Sebentar ya teman-teman. Sambil nunggu Listi. Ayo, setelah denger nih baru sampai sini, siapa yang berasa, aduh gue butuh beres-beres nih. Karena aku adalah salah satunya. Declutter. Dan PR ya untuk declutter. Setuju nggak sih teman-teman? Kadang seringkali tuh kita kayak sayang gitu. Aduh sayang banget nih mau buang. Gimana ya gitu, ya nggak sih? Tapi barang numpuk, terus jadi kayak sampah. Jadi bingung gitu. Galau. Nah, mungkin salah satunya, mungkin ya, itu memberikan pada yang butuh kali ya. Ya nggak sih? Coba nanti kita tanya lebih jauh. Atau nggak teman-teman ada tips. Untuk banyak banget berapa bulan lalu juga udah buang berkardus-kardus. Wow, iya sih. Kalau aku habis berberes, declutter, suka nambah lebih banyak lagi. Namanya cewek ya, kadang kita suka perintilan-perintilan yang lucu. Aduh, kayaknya ini gue butuh nih. Padahal itu sebenarnya kita kayak bingung juga sih sebenarnya butuh atau enggak gitu. Tapi kayaknya lucu gitu. Nah, itu tuh yang jadi PR, ya nggak sih, Listi? Iya, benar Ci. Jadinya jadi sampah. Jadi numpuk juga gitu ya Ci. Betul. Ya, silakan Listi. Oke, maaf ya teman-teman. Ini soalnya papanya lagi pergi, ada urusan sebentar. Jadi anaknya di depan bertiga deh. Oke, ini aku lanjut. Tadi yang sampai itu ya, kenapa harus berpisah dengan barang? Salah satunya disampaikan di saat terjadi bencana alam itu, barang-barang itu benar-benar bisa jadi ancaman dan benar-benar tidak berarti gitu. Nah, sehingga di saat sudah keadaannya sudah normal gitu ya, mereka akan benar-benar selektif dalam memilih barang-barangnya. Dan yang kedua, itu mereka menganggap barang itu punya daftar tugas tanpa suara gitu ya. Jadi meskipun barangnya cuma diam numpuk, kita lihat itu kayak kita kayak dikasih beban gitu ya. Misalnya kayak baju-baju yang udah mungkin yang udah ngumpet di belakang lemari gitu kan, untuk segera dibereskan gitu. Jadi kita ada beban sehingga semakin sedikit barang kita juga akan lebih fokus sih gitu. Nah, ini declutter. Ini salah satu langkah yang bisa kita lakukan menuju minimalisme ini gitu. Nah, kalau menurut para minimalism itu sebenarnya sekali kita declutter itu nggak perlu declutter lagi sebenarnya gitu. Tapi kita juga ada dikasih panduan itu diantaranya ini ya, kira-kira kurang lebih ini, buang barang yang jelas-jelas merupakan sampah gitu. Ini kategorinya yang mungkin baju-baju mungkin yang udah mulai koyak gitu ya, yang nggak pernah dipakai, atau mungkin sepatu yang udah mulai ada bolongnya gitu kan, yang kita juga aduh sayang dibuang tapi jarang dipakai gitu. Nah, itu pasti kita
di sekitar kita pasti ada sih menurutku. Karena aku juga waktu coba cek-cek gitu ya, mulai dari lemari gitu. Ini kayaknya ada mungkin mulai dari pakaian dalam lah, kaos kaki atau apa segala macam, hal-hal sekecil itu gitu. Memang mulai dari hal yang satu demi satu gitu. Nah, yang kedua, barang yang sudah setahun menganggur. Itu pasti kalau barang furniture gitu pasti yang indikasinya itu yang sudah berdebu gitu ya. Itu sudah bisa disingkirkan, sudah bisa masuk kategori untuk dibuang gitu ya. Nah, kurangi barang kembar. Ini juga mungkin mulai dari alat-alat dapur apa segala macam. Kalau untuk aku sendiri sih masih baju sama mainan anak, sama baju-baju anak, sama kelengkapan anak gitu ya. Itu beberapa aku udah ada yang aku jual yang gede-gede, misalnya kayak kursi makan, sama bouncer, sama baby walker yang itu udah aku jual dan lumayan loh. Meskipun memang sih nggak bisa apa ya, nggak sebanding dengan waktu kita beli, tapi kan barang itu juga mengalami penyusutan gitu. Minimal ya kalau hanya untuk mengganti tenaga aja, tenaga saat packing gitu. Dan ternyata banyak yang berminat karena memang masih layak pakai gitu. Nah, ini di saat kita barang-barang ini nggak terbatas hanya barang-barang kayak baju atau apa, tapi juga barang secara keseluruhan gitu. Bahkan mungkin untuk hiasan-hiasan atau souvenir-souvenir itu juga disarankan untuk benar-benar ini ya, menyortir gitu. Nah, dokumentasikan barang yang sulit dibuang atau penuh kenangan gitu. Jadi di saat kita membuang suatu barang itu juga bukan berarti membuang kenangannya. Nah, begitu disampaikan para pakar minimalisnya. Nah, biarkan ruang yang tak terpakai tetap kosong. Ini juga menantang gitu ya. Kalau di rumah itu kayaknya kalau ada ruang kosong, aduh, ini harus segera jadi tempat apa gitu ya. Yang akhirnya juga terakhir dia jadi numpuk barang-barangnya. Gitu. Nah, ini simpan kreativitasmu dan kata kelak yang tak kunjung tiba. Ini juga penghambat ya. Kurang lebih 2 bulan ini mulai beres-beres, coba intip-intip lagi barang-barang di rumah. Misalnya nih ada kayak apa? Mungkin alat-alat elektronik yang perintilan-perintilan gitu. Ini kayaknya bisa dibenerin lagi deh, bisa dipakai lagi deh. Atau mungkin baju kayaknya, oh ini kancingnya tinggal ini gitu ya. Atau mungkin tas, atau mungkin apapun itu yang kita kayaknya ini bisa dipakai deh nanti kalau pas ini. Dan ternyata dipakai juga gitu kan, bahkan lupa kalau ada punya barang itu. Dan itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dibuang. Nah, selanjutnya bayangkan toko itu sebagai gudang pribadi dan kota itu sebagai ruang pribadi gitu. Jadi kita nggak perlu yang menyetok barang berlebihan gitu. Nah, di sini ini mungkin untuk keperluan pribadi ya. Untuk jualan ya beda lagi ya. Pasti nyetok dong kalau untuk jualan ya kan. Nah, kembali ke kebutuhan tadi gitu ya. Nah, kota sebagai ruang pribadi. Jadi disampaikan di sana sih kalau kita butuh misalnya kita nggak harus bikin sofa atau ruang rumah kita itu seperti misalnya seperti taman hiburan gitu ya. Disampaikan seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan pandemi gini, ya kita di rumah aja gitu ya. Mungkin aku sendiri, mungkin konsep ini bisa disesuaikan gitu. Kalau kita kan sekarang maksudnya kemana-mana itu masih parno gitu ya, nggak sebebas dulu. Ya kayak saya sendiri, jujur saya di rumah itu kan beli perosotan anak. Yaitu gimana biar anak-anak juga tetap, maksudnya kan nggak kemana-mana gitu. Kalau dulu sebelum pandemi itu
kan masih sering ikut suami dinas gitu ya. Suami dinas ya masih ada hiburan gitu ya. Tapi setelah pandemi itu asli nggak pernah keluar kota, nggak pernah ikut suami ke hotel lagi gitu. Jadi nggak ada hiburan, benar-benar ya kita menata rumah sedemikian rupa gitu. Pada akhirnya juga barang memang bertambah, tapi karena itu tadi udah mulai coba jual-jual barang-barang It's mereka 40 Mars. yang nggak dipakai lagi, itu jadinya kayak nutupin gitu. Ada barang yang keluar, ada yang barang yang masuk gitu. Nah ini seperti metode KonMari, bagi barang menjadi 3 bagian, yaitu simpan, pikirkan, dan buang gitu. Jadi tahap awalnya ini di bukunya KonMari ini memang Marie Kondo itu katanya sih ya, soalnya aku juga belum baca, itu benar-benar detail itu gimana kita menata rumah dan dijamin tidak akan berantakan lagi gitu. Mungkin ini lagi proses bukunya sih, aku nggak beli, aku pinjem dari ada aplikasi Ipusnas ya, teman-teman yang tahu. Itu bukunya di sana yang buku bestseller juga banyak, tapi memang pinjamnya ngantri gitu. Nah, ini secara detailnya gimana ya? Intinya sih ini, intinya simpan, pikirkan, dan buang. Misalnya kita saat kita declutter isi lemari misalnya, itu contoh yang paling gampang gitu ya. Kita bikin 3 bag misalnya, 3 kantong, itu untuk yang disimpan, yang kita pakai itu yang pastinya masih bagus, yang kita pilih. Nah yang dipikirkan mungkin ini kayaknya masih bisa pakai atau gimana gitu, yang ragu-ragu. Dan yang dibuang tadi yang udah mungkin setahun 2 tahun nggak pernah dipakai gitu ya, yang udah benar-benar nggak muat gitu kan. Dan itu untuk yang dipikirkan ini kita bisa kasih waktu mungkin sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan kalau kita menggunakan atau tidak membutuhkan barang itu, jadi kita bisa pikirkan untuk buang. Nah untuk buang ini juga kalau misalnya barang-barang yang masih bagus gitu ya, jadi nggak harus barang yang rusak gitu. Jadi yang masih bagus, yang memang kita nggak butuh lagi gitu kan, kita udah punya yang lain misalnya, itu bisa misalnya ada yang bisa kita jual atau kita donasikan. Yang penting barang-barang itu tidak ada di rumah kita gitu, tidak di sekeliling kita. Dan ini juga jika jawabannya bukan sangat, katakan tidak gitu, maka kita juga tidak akan menyesal. Kadang kita kan, aduh nanti kalau aku buang ini sayang atau gimana gitu ya, dan nanti malah malah kecarian gitu. Nah itu kita bisa benar-benar di sini sih benar-benar belajar gitu ya. Kalau memang pengen concern untuk declutter ini, ya benar-benar harus dilatih gitu. Dilatih apa ya, kayak terus dari kita gitu, mana yang benar-benar butuh, mana yang hanya aduh ini dulu belinya mungkin cuman atau terpaksa gitu ya karena belajar sama teman, atau ini karena modelnya cantik tapi nggak pernah dipakai gitu, atau karena mungkin ukurannya kekecilan tapi nunggu siapa tahu nanti udah muat gitu ya, ternyata nggak muat-muat juga gitu yang kayak gitu-gitu. Nah ini membuang barang memang bisa dianggap mubazir, tapi lebih mubazir menyimpan barang yang tidak digunakan, yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi memang pikiran pasti, aduh ini kan aku beli mahal gitu, mungkin nggak bisa langsung kita buang ya, kita juga nggak ketiga, coba kita jual misalnya dengan kayak sedikit miring gitu. Paling tidak barang itu bisa bermanfaat gitu bagi orang lain, daripada dia hanya di rumah kita menambah beban kita gitu ya, dan berasa tidak ada nilainya, hanya sebagai pajangan. Mungkin di orang lain itu barang benar-benar bisa memiliki nilai yang tinggi gitu, benar-benar memenuhi kebutuhan orang lain gitu.
Nah, ini satu masuk dan satu keluar. Ini untuk barang-barang yang mungkin satu sefungsi gitu ya. Misalnya kita mau beli oven, kita keluarin misalnya nggak imbang gitu kan. Jadi ini untuk yang mengatasi penumpukan barang yang tadi gitu. Nah, kadang kan kita udah declutter, udah benar-benar buang yang tidak perlu, akhirnya baru kita tata gitu. Jadi harus declutter dulu. Jadi declutter itu tidak sama dengan merapikan gitu. Kalau merapikan kita kan cuma angkat, bersihin. Nah, kalau ini dia nggak penting, misalnya kayak apa? Mungkin hiasan-hiasan yang udah berdebu gitu ya. Kayaknya dia juga udah nggak cocok jadi hiasan di situ karena dia hanya udah diselimuti debu gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Mungkin dibutuhkan tekad sih gitu ya, dan itu juga harus dilatih katanya gitu. Untuk barang-barang ini sendiri pastinya orang berbeda ya gitu. Misalnya aku punya 2 sepatu misalnya, cuma punya sepatu. Aku nggak bisa mengatakan orang yang punya misalnya satu itu sepatu, atau misalnya sepatu sport gitu ya, cuman satu. Nah, yang punya serak sepatu ini, aku nggak bisa bilang dia nggak minimalis gitu ya. Ya mungkin dia ikut klub senam ataupun olahraga yang lain gitu kan. Jadi memang ini sih kembali ke diri kita sendiri gitu. Kembali ke diri kita sendiri, kebutuhan kita apa, kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda gitu. Lebih mengingatkan kita sih untuk coba pause dulu dari situasi ataupun zaman yang sekarang ya, yang serba mudah, yang serba mendukung kita untuk lebih konsumeris gitu kan. Jadi coba kita lihat sekeliling, itu barang-barang kayaknya udah kebanyakan. Coba deh ke orang gitu kan, mungkin ada yang lebih membutuhkan gitu. Nah, declutter tadi. Nah, inilah ternyata si Fumio Sasaki. Itu adalah seorang pria lajang, 35 tahun, tinggal di Tokyo, dan dia bekerja sebagai editor. Dan seperti yang tadi ya, alasannya mengapa dia menjalani hidup minimalis, itu karena kondisinya tadi. Dia menjual rak dan buku-bukunya. Nah, sebagai seorang yang berkecimpung di penerbit gitu, pasti ini ya, dan dia juga di sana dia sampaikan, aku memang sebagian udah membaca buku-bukunya itu, rak dan buku-bukunya itu sangat banyak. Itu kalau teman-teman, ini ada fotonya enggak ya? Ini. Jadi ini aku lupa cantumin, itu bukunya itu memang benar-benar banyak, mungkin ada sampai ratusan buku gitu ya. Dia katakan dia memfoto setiap halaman dari bukunya, dan itu ada hampir ribuan foto gitu. Jadi supaya dia juga merasa tenang gitu ya, misalnya untuk membuang ya minimal di foto gitu biar ingat. Dan ternyata aku bahkan nggak melihat fotonya si buku itu lagi gitu. Jadi, meskipun berat melepaskan di awal, tapi pada akhirnya itu emang nggak sepenting itu gitu, karena dia merasa memang tidak butuh buku-buku itu gitu ya. Dan dia sekarang katanya lebih menyukai buku-buku yang meskipun dia di penerbit gitu ya, tapi dia lebih suka baca buku digital gitu. Bahkan bisa membaca lebih banyak buku saat dia tidak mempunyai buku-buku itu sendiri gitu, dan rak-rak bukunya. Jadi kuantitas itu yang disampaikan beliau, mungkin ada unsur membentuk jati diri di sana gitu ya. Mungkin ada yang paling tidak kalau aku habis baca buku kan bisa ditumpuk lagi tuh, misalnya ada orang lihat ya lumayan gitu, berarti orang ini. Jadi
menciptakan citra diri gitu disampaikan di sana. Nah, di sini sampaikan juga tidak hanya memberi manfaat sebatas permukaan, ruang yang rapi atau kemudahan membersihkan, yang pastinya ini juga kita dapatkan ya secara langsung, tapi juga menciptakan perubahan yang mendasar untuk dirinya sendiri gitu. Itu tadi efek yang dirasakan di saat beliau berpisah dengan barang-barangnya gitu. Nah, cara hidup minimalis memberi kesempatan untuk merenungi arti bahagia itu gitu, memiliki jiwa yang lebih riang dan merasa lebih tenang dibandingkan dirinya yang dahulu gitu. Dan minimalisme itu bukan kompetisi gitu, dan minimalisme adalah metode dan awal mula gitu. Nah, kira-kira itu ini sih aku ambil satu gambar aja gitu ya tentang kondisi apartemennya dia gitu. Dan itu memang berproses gitu ya, jadi nggak langsung yang plek langsung berubah dalam 1-2 hari gitu, tapi dia membutuhkan waktu itu mungkin hampir 1-2 bulan gitu ya, tergantung barang yang kita punya gitu. Dan karena dia masih tinggal sendiri ya, mungkin waktunya lebih singkat gitu. Untuk yang berkeluarga, jadi aku pikir kalau untuk yang aku pikirkan pertama itu kan Fumiya Sasaki dia masih lajang gitu, mungkin untuk barangnya lebih. Ternyata itu banyak juga pasangan yang punya anak ataupun yang sudah berumah tangga, itu mereka juga banyak seperti ini disampaikan itu teman-teman di komunitasnya si Fumiya Sasaki ini. Tapi ini memang kalau kita lihat gambar 1, 2, 3 ini benar-benar hilang kemana gitu ya. Kalau digambarkan mungkin posisi rumahku itu masih yang nomor 1 gitu ya, padahal aku merasa udah coba buang yang benar-benar sampah tadi gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kayaknya udah habis nih. Iya. Jadi sampai di situ materinya teman-teman. Kalau mungkin mau sharing, boleh banget. Mungkin teman-teman yang udah tahu tentang minimalis ini boleh sharing gitu ya. Chat ataupun boleh langsung deh kayaknya. Wow, terima kasih Listi. Aku penasaran deh, kalau misalnya di gambar yang ini gitu kan gambar ketiganya tuh bener-bener kasurnya nggak ada, terus TV-nya nggak ada gitu kan, cuman meja doang. Nah, dia tidur di mana ya? Tidurnya maksudnya nggak pakai kasur? Iya, pakai kasur. Jadi ini kayak kasur yang ada fan-nya gitu, Ci. Jadi akhirnya dia, kalau di Jepang itu kan kayak terkenal kasur yang dilipat gitu loh. Yang dilipat, terus mereka kalau mau tidur baru digelar gitu. Itu dia, bahkan itu kayak sofa bed gitu ya. Kayaknya ini mendukung yang sofa bed juga. Nah, kalau mau tidur dia bentangkan itu sofa. Nah, setelah siang jadi sofa. Kalau malam jadi bed, siang jadi sofa gitu. Kalau dipakai. Jadi mereka pakai yang multifungsi itu. Kebanyakan. Jadi benar-benar, dan sebenarnya ada satu contoh itu kan mungkin kita berpikir ini berarti barang-barang yang pokok gitu ya, misalnya kayak kamera apa gitu, itu kayak nggak penting gitu. Tapi ada seorang minimalis yang dia kerjaannya itu kayak berpetualang ke negara-negara mana, dan itu peralatannya benar-benar yang menurut kita kalau pribadi yang di rumah aja itu pasti nggak penting ya gitu. Tapi dia punya barang-barang kayak kamera, yang dia tenda, dan dia hanya punya itu, benar-benar pilih yang multifungsi gitu. Kayak benar-benar syarat utamanya mungkin sih di sini multifungsi ya gitu.
Jadi ini juga kalau kita lihat para minimalismenya Indonesia itu banyak juga yang apa ya? Banyak yang mengadopsi tentang hidup ramah lingkungan gitu. Jadi mereka berawal dari hidup ramah lingkungan, akhirnya ke hidup minimalis ini gitu. Nah, kenapa aku bikin ini kayak bikin kelas ini gitu ya? Karena menurutku yang living sendiri itu konsepnya kan sangat ini ya, mendukung hidup minimalis ini gitu. Mungkin nggak dari segi barang, tapi dari segi perintilan, misalnya gitu ya, untuk saya sendiri gitu. Mungkin teman-teman bahkan mungkin lebih banyak lagi ininya ya, pengalamannya. Misalnya kayak setelah punya yang living itu ada beberapa barang yang aku bahkan nggak beli selama kurang lebih setahun gitu ya. Itu kan sangat mendukung kehidupan mungkin minimalis secara barang, minimalis secara harga, bahkan ramah lingkungan gitu. Misalnya kayak parfum itu udah kayaknya memang benar-benar enggak lagi gitu ya. Parfum dari luaran itu kan kalau dikulik lagi dari segi uang dan sampah kita udah hemat gitu. Belum lagi aku sebelumnya kan nggak pakai skincare gitu ya, terakhir pakai skincare merek tangga itu 2019. Jadi aku memang pure cuman pakai oil dan itu kayaknya udah, aku pikir udah cukup gitu. Jadi benar-benar saving banget gitu kan. Belum lagi yang saat berbikinan DIY yang sering dibagikan sih gitu, yang sering dibagikan itu udah benar-benar menggantikan beberapa barang tanpa kita sadari gitu kan. Saat kita mungkin refill spray yang kayak gitu-gitu, kalau dihitung-hitung mungkin dalam setahun kita beli berapa bungkus gitu ya yang kita beli gitu kan, berapa bungkus pembersih lantai yang kita beli gitu. Jadi memang itu terkesan kecil gitu ya, aduh cuman dari situ, tapi setelah kita perhatikan, kita akumulasi, itu memberikan dampak yang besar, apalagi kita lakukan secara bersama-sama. Itu gitu dia, Ci. Gimana kalau kita foto dulu nih? Sebelum sambil ada yang mau nanya atau mau sharing, sambil kita tunggu. Ini mungkin di unshare dulu kali ya, Listi? Oke, boleh, Ci. Teman-teman di on-in dong videonya, kita foto dulu bareng-bareng. Makasih Listi sudah sharing, keren banget nih. Dan emang PR ya, untuk aku pribadi declutter itu bukan hal yang mudah gitu. Soalnya mungkin kita sering kali ya itu cewek-cewek sukanya yang perintilan, yang lucu-lucu. Terus kayaknya kalau shopping itu kayak seneng gitu. Benar-benar, Ci. Kalau belanja tuh happy gitu. Ya nggak sih? Ya jadi ya PR sih, belanja happy, terus habis itu pulang udah mulai nggak happy karena barangnya udah menumpuk, terus habis itu duit juga keluar gitu kan. Jadi galau. Gitu, Ci. Ya udah, yuk teman-teman, kita foto dulu. 1, 2, 3. Bentar ya. Terima kasih loh teman-teman yang sudah hadir hari ini, yang meluangkan waktu di weekend-nya. Terima kasih juga Mbak Listi yang udah sharing, keren banget nih. Nah, Terima sekarang kasih, kita foto Ci. pakai oil. Oh, tadi belum. Teman-teman yang ada oilnya, yuk foto pakai oil. Ya. Nancy, Aryani, Mbak Ci Sutiana mau itu nggak? On-in kamera. Ya, ditunggu.
Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke, teman-teman yang mau Kasih sharing teman-teman. atau mau tanya tips-tipsnya nih biar declutter. Silakan. Simpen pikir. Kiva Ini aku kayaknya ada baca. banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan atau banyak curhatan? Banyak curhatan. Iya nih Mbak Siva. Kalau untuk IEL kayaknya memang ini ya. Mantap Mbak Listi. Demi Terima kasih IEL sudah gitu membuat ya. hatiku meronta-ronta. Sama-sama Mbak Siva. Ini sih sebenarnya aku juga maksudnya belum terlalu paham gitu ya, teman. Mungkin dari teman-teman ada yang berbagi tipsnya juga, karena pas udah dilakuin kok kayaknya gitu ya. Nggak seperti yang disampaikan di buku gitu, belum gitu ya. Jadi wah, berat nih gitu. Kayaknya itu emang progres ya. Maksudnya tuh tips decluttering mainan anak gimana tuh Mbak Listi? Kadang kalau sudah dipisahin terus tahun anaknya nggak boleh dibuang. Iya betul. Jadi ini juga kan anak-anak udah sedangkan disuruh rapiin aja gitu ya. Kita sapu, ini jangan disapu, ini jangan dipegang gitu, nggak boleh disentuh. Nah, kebetulan untuk mainan anak kan aku udah mulai declutter gitu. Jadi mainan yang benar-benar udah rusak gitu, meskipun masih sering dipakai tapi udah rusak gitu. Jadi aku coba pisah-pisah gitu, tapi mereka ada 3 orang ya gitu. Jadi di saat mereka tidur aku beresin dan mereka nggak tahu, paling kecarian kayaknya ada mainan yang kayak gini mah gitu kan. Nah, jadi di saat mereka tidur aku coba pisah-pisah, itu mainan yang udah benar-benar rusak. Terus kalau mainan yang masih sering dipakai itu pastinya di ini ya. Terus dan yang jarang dipakai itu aku umpetin dulu, dan sebagian barang-barang yang bikin gampang berantakan gitu, kayak Lego kan itu kayaknya rumah penuh dengan Lego gitu di mana-mana gitu kan, mulai dari dapur, bawa kasur sampai kemana-mana itu. Jadi itu aku batasin. Jadi aku bikin misalnya 1 box gitu, box kecil kayak keranjang-keranjang mainnya gitu, aku bikin di situ. Karena memang di mainan anak, makanya aku coba rombak gitu ya, bagian depan itu kayaknya khusus area mereka. Jadi di saat mereka mau rapiin mainan, ya mereka sendiri yang rapiin gitu. Jadi setidaknya ada yang berkurang kerjaanku. Itu kan meskipun aku tetap ngomel-ngomel gitu ya, paling tidak mereka bertiga, oh ini kan area main kami gitu. Jadi mereka kita coba jelaskan juga, kalian boleh main di sini, mainannya boleh taruh di sini semua gitu, terserah mau main gimana gitu kan. Jadi mungkin kasih kasih space buat mereka sih, itu bisa gitu Mbak Ariani. Jadi biar lebih gampang, mereka juga belajar ngerapiin ya, karena anakku 4 tahun ya sampai sekarang yang belum otomatis gitu kan, masih yang aduh. Tapi pas kita bilang tempat mainnya dirapiin, jadi aku bikin rak di situ, bikin juga kayak apa sih namanya, mat gitu ya, playmat gitu. Dan bahkan yang aku bilang tadi, aku beli perosotan kecil gitu. Jadi mereka benar-benar belajar tempatnya di situ gitu. Jadi kayak lebih memudahkan sih menurutku ngatur mereka gitu. Gitu sih. Siap. Tapi kalau emang decluttering kayaknya emang proses ya. Maksudnya konsisten, harus tetap konsisten gitu. Kalau kita berasa penuh lagi, ya udah konsisten lagi, beresin lagi. Penuh lagi, konsisten lagi, beresin lagi. Jangan sampai menyerah. Karena kalau udah menyerah, udah kayak ya udahlah. Iya, betul deh. Emang butuh proses terus-menerus sih sampai akhirnya kita berasa
oh we make it gitu, kita berhasil. Mau Apalagi nanya, iya silakan. Kan Mbak Mbak Siva. Listi, aku mau nanya dong, di buku itu dibahas nggak sih, kan aku pernah dengar ya, ketika orang menyimpan barang-barang dia dan merasa barang-barang itu penting tuh kan dia berhubungan juga sama psikologi kan, ya kan? Nah, di buku itu dibahas nggak sih gimana caranya, cara ngerubah itu, karena aku jujur ya, aku tuh kado mau itu bentuknya kecil pun aku masih simpen sampai sekarang gitu. Kayak misalnya aku dikasih parfum dari bos aku dulu, dan itu tuh udah lama banget, 2015, malah udah memuai tapi botolnya masih aku simpen gitu. Terus misalnya kayak baju-baju yang dikadoin dan bagi aku itu penting gitu, dan itu tuh masih aku simpen. Nah, aku tuh pengen tahu di situ ada nggak sih secara psikologinya gitu biar ngerubah itu, karena aku tipe orang yang menghargai barang tuh kayak dia punya poetic power-nya gitu loh, gitu. Poetic power. Kalau istilah minimalis itu kayak barang sentimental gitu. Iya benar-benar. Jadi misalnya kayak kado-kado atau bahkan pemberian mungkin kerabat kita yang udah meninggal gitu, almarhum gitu. Kita kan kayak sayang banget. Nah, itu sih, atau mungkin nanti aku bisa bagi PDF-nya, soalnya aku kemarin beli online. Dan itu memang dijelaskan, karena bukunya juga tebel banget, kayaknya ada 200-300 halaman gitu. Jadi, karena kita cara mengatasi barang-barang sentimental itu memang butuh tekad lagi gitu. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita saat kita membuang barang itu gitu, atau mungkin kita bilang jangan buang gitu ya, atau menjual gitu, karena mungkin ada barang yang masih bisa dipakai gitu, misalnya pemberian yang mau kita tanamkan saat kita membuang itu, kita nggak membuang kenangan itu gitu. Kita justru saat kita membuang itu kayak kita jadi ingat lagi loh gitu, ingat lagi, oh aku pernah punya ini, atau coba trik yang di foto tadi gitu. Jadi ini cuman handphoneku nggak di sini. Itu daftar barang-barang yang dibuang oleh penulis, itu barang-barang kayaknya, masa itu dibuang gitu kan? Yang mungkin kenang-kenangan, bahkan dia, yang aku sendiri belum melakukan itu, tapi aku udah coba intip-intip, tapi kayaknya belum tega gitu buat buang gitu kan. Kayak apa, sertifikat, terus ucapan apa sih, kayak mulai ucapan, kartu-kartu ucapan gitu ya. Terus kado ulang tahun, terus apa ya, bahkan dia membuang buku tahunan sekolah gitu, buku tahunan sekolah. Terus dia bilang, kalau aku butuh, sebenarnya kan semua orang punya ini gitu, semua teman kalian punya ini, jadi kalau aku butuh sebenarnya aku tinggal minta ke teman aja gitu. Dan ya juga ya gitu, cuman ya balik lagi sih ke kesiapan mental kita gitu. Jadi memang kalau itu memang kan agak sulit ya, makanya disarankan kita coba declutter mulai dari hal-hal yang gampang, kayaknya baju gitu kan gampang ya, misalnya ini udah mati gaya misalnya gitu kan. Mulai dari isi lemari itu yang paling disarankan. Jadi nanti mulai dari sana kita mulai bertahap, kita juga udah mulai ada perubahan gitu, pasti ada sih katanya gitu ya. Jadi nanti kita bisa sampai di tahap barang-barang yang sentimental tadi gitu. Iya benar sih. Jadi nggak langsung, kalau kita langsung coba intip berkas-berkas kayaknya, aduh ini jangan-jangan surat cinta zaman sekolah surat gitu dari kan. mantan masih ada. Sama barang-barang dari mantan masih ada, aku pajang. Parah itu. Ya gitu, jadi bertahap dari yang mungkin barang-barang itu sih, isi lemari gitu ya. Baju ya? Sepatu, baju, itu yang paling disarankan sih, baju, sepatu, terus mungkin ruang keluarga. Kalau mungkin teman-teman pernah baca atau pernah nonton gitu ya, itu banyak sih sebenarnya, aku
Raditya Dika itu bahkan barang pertama yang dia declutter itu adalah sofa. Sofa di ruang tamunya, karena selama ini katanya dia nggak punya teman bertamu dan dia juga nggak suka teman-temannya bertamu ke rumah gitu. Jadi barang sebesar itu, masa sih sofa gitu ya? Memang nggak langsung dibuang ya, tapi dijual gitu. Paling tidak itu yang dikeluarkannya pertama. Jadi setiap orang itu pasti beda-beda gitu. Mana yang dikira lebih mudah gitu. Kalau sekarang aku sih di bagian ini ya, piring-piring. Jadi itu sebenarnya ada kayak satu kontainer gitu. Itu semenjak nikah aku nggak pernah pakai. Itu kan yang kado nikah gitu ya, gelas apa. Itu nggak pernah pakai, cuman ini gimana cara, terus satu juga alasannya karena terlalu ribet gitu ya. Ini gimana cara buangnya gitu kan. Jadi mending didiemin aja gitu, dan ternyata itu juga harus kita antisipasi saat declutter gitu. Ini gimana cara buangnya, aku juga sampai sekarang dijual kan nggak mungkin, takutnya pecah di jalan gitu. Jadi masih yang ya mana yang lebih mudah dulu sih gitu, karena kan itu kita menikmati prosesnya. Itu Mbak Siva. Ini Ciweni nanya kalau jual barang-barang second itu di mana? Kayaknya OLX kali ya? Iya, jadi aku coba di Shopee, aku iseng sebenarnya. Jadi bantal-bantalnya anak-anak itu kasur-kasur kecilnya dulu kan, itu udah nggak dipakai, sebagian udah dibuang sama suami kan. Jadi aku iseng, ini kayaknya masih bisa dipakai gitu. Jadinya aku foto di Shopee dan itu banyak peminatnya. Maksudnya misalnya kayak kursi makan gitu, aku coba jual 99.000 gitu kan, karena cukup besar, takutnya kalau aku buang juga kotor gitu ya, bercampur di tong sampah kan, dan ternyata ada yang mau gitu. Dan itu coba di Shopee deh, untuk Ciweni ya, iya baju-baju anak gitu kan, memang sih kalau aku memang agak susah kirim-kirim, jadi kan nggak bisa cepat untuk ngirim gitu. Jadi aku cuman jual yang besar-besar, dan tapi sekarang aku jadi kayak ketagihan upload ini kayaknya masih bagus tapi nggak pengen pakai dan pengen dibuang memang. Jadi aku ini uploadin di Shopee gitu, bikin toko di Shopee, dan memang ya harganya yang untuk dibilang sih kayak untuk happy aja gitu. Biar nggak numpuk di rumah. Tapi memang yang barang itu baju anak-anak memang itu banyak banget memang, apalagi aku kan anak kembar gitu. Nah, adiknya satu, itu kasihan adiknya gitu. Adiknya pakai yang buluk-buluk saking banyaknya yang bekas abang kakaknya gitu kan. Bahkan kadang pakai yang itu papanya iseng kasih yang molor gitu kan. Itu aku benar-benar aduh, ini nggak bisa. Jadi udah mulai coba ini sih pisahin yang bagus-bagus, aku coba ke saudara gitu. Tapi pernah aku coba itu diongkir, berat diongkir kan. Kebetulan adik juga di Sumatera. Jadinya ya udah aku bungkus rapi. Tetap aku buang ke tong sampah tapi aku bungkus rapi gitu. Jadi mana tahu gitu ya ada yang ini. Karena kalau untuk donasi aku nggak punya link juga gitu. Ini itu Mbak Seli buat nyetor baju ini berarti ya, pre-love gitu ya? Kalau baju ada offline store-nya Jaksel Area. Oh iya. Oh iya, Mbak Nancy. Iya itu ada Carousel ya, Carousel. Tapi itu kayaknya buat barang-barang branded gitu kayaknya ya. Iya, coba aja OLX, Shopee. Iya, di Kalau Shopee, Tinkerlust di biasa bisa sih second, tapi Tinkerlust itu setahu aku branded ya. Ya nggak sih? Tinkerlust itu
itu kita bisa titip kayak titip jual gitu loh, Ciweni. Tapi Tinkerlust tuh asal kita tahu nama brandnya dan brandnya masih nempel sih nggak apa-apa Ci, kayak misalnya H&M, Zara, Zem yang kayak gitu, asal dia ada namanya aja masih kelihatan nama. Itu ya. Aku sih pernah lihat ada beberapa, memang kebanyakan di Tinkerlust tuh kayak yang branded gitu. Tapi aku pas cek make up juga yang kayak Wardah dan lain sebagainya juga ada gitu. Yang penting dia punya nama brand aja, seingat aku gitu deh. Tapi nggak tahu. Oh iya, coba tanya dulu aja Ci. Itu kayak titip jual gitu kalau Tinkerlust. Titip jual bener. Ini Mbak Nancy, Cusi itu yang yayasan bukan ya? Iya, yayasan. Yayasan yang di PIK itu bukan? Iya, di PIK ada. Dia sebenarnya ada sih banyak tempat, di Cengkareng juga ada gitu. Nah, kalau itu kan ibarat donasi ya. Donasi ke Yayasan Suci gitu. Oh, bisa ya. Itu kontaknya di mana ini Mbak Nancy ya? Karena memang kalau kita langsung buang itu kadang kan males juga, misalnya barang-barang yang kecil gitu kan, belum lagi di sini agak susah kalau untuk kirim-kirim. Maksudnya kalau mau kirim banyak gitu ya untuk donasi, karena pasti kan masih banyak yang bisa dipakai gitu. Kalau dibikin kantong sampah takutnya nggak ini ya gitu, maksudnya jadinya kotor gitu. Ke bapak sampahnya juga agak kurang ini sih. Boleh deh nanti. Coba cari di Google mungkin. Ya, PIK ada, Cengkareng ada, Suci. Udah berarti nggak ada lagi ya kayaknya ya. Oke, udah ada pertanyaan lagi teman-teman atau ada yang mau sharing? Iya, berusaha buat buang barang-barang. Jadi gini, kalau dulu, mungkin menurut aku ya, mungkin ya, itu seringkali mungkin ya kalau sekarang hidup minimalis tuh kita diingatkan gitu, jangan sampai kita itu very attached dengan barang sampai kita depend our, apa ya, kayak keberadaan kita dengan barang-barang gitu, kebahagiaan kita di barang-barang. Jadi kalau kita punya barang, kita bahagia. Kan seringkali begitu ya nggak sih? Kayak karena kemakan iklan atau apa gitu, kita jadi berasa, gue kalau punya barang ini, gue maksudnya gue jadi prestige atau apa yang seperti itu kali ya gitu. Dan menurut aku mungkin dengan sekarang minimalis kita diajarkan gitu, jangan depend your happiness, don't depend your self apa ya, self acquisition, self value itu dari barang. Tapi dengan kita sebenarnya tidak berlebihan barangnya, benar-benar hidup secara minimalis, kita itu sebenarnya bisa lebih happy gitu, lebih mindful, lebih kayak satisfied. Seperti itu kali ya, iya nggak sih, Risti? Kalau aku sih lihatnya ke arah sana gitu. Jadi jangan belajar untuk ya lebih minimalis, belajar untuk jangan terlalu ya boros, seperti itu sih. Which is good ya sekarang dengan sekarang semakin kita diajarkan gitu untuk lebih value ourselves dan sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, ya nggak sih? Betul, Cik. Ya, itu yang mungkin kita udah lupa gitu. Kita
selama ini dengan iklan, dengan ya itulah kita menaruh kebahagiaan kita dari barang gitu. Tapi sebenarnya sekarang itu kita semakin diingatkan, we are enough dengan keberadaan kita, dengan kita yang sebenarnya simple, kita nggak usah ekstravagan, sebenarnya kita bisa bahagia gitu. Happiness is a choice. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama belajar, karena diingatkan lagi, ternyata dengan kayak banyak barang di dalam rumah, itu bikin energi kita makin keserap dan makin negatif. Ya kan? Vika juga tadi langsung WA aku bilang, iya ya, berasanya ya itu karena terlalu berantakan, jadinya kayak kesel gitu loh. Ya kayak, aduh, mana-mana barang seperti itu gitu. Padahal barang itu sebenarnya kita juga nggak butuh, tapi happy aja pas beli. Kayak gitu. Ya, ya udah. Terima kasih banget Listi. Hari ini kita belajar lagi untuk lebih mindful lagi dalam beli barang, dalam lihat barang, dalam lihat diri kita sendiri. Jadi lebih appreciate simplicity, belajar untuk bebenah lagi. Ini PR banget. Aku tuh bebenah itu PR banget sih buat aku, jujur. Karena aku tuh orangnya biasanya ya berantakan banget gitu. Tapi ya nothing's impossible, dan semakin ya kalau misalnya kalau bisa rapi, why not, ya kan? Ya gitu deh. Aku kadang, ini Fumio Sasaki cowok loh gitu kan, dia menuturkan kebiasaan dia itu setiap pagi, ini wow gitu. Dan benar-benar, tapi memang karena aku kan nggak terlalu beres-beres gitu, Ci. Jadi aku kayak menikmati sih membuang-buang barangnya. Cuman yang nggak menikmati itu suami. Tapi ntar dia menikmati kalau udah beres, ya kan? Iya sih, jadi pemahaman kita memang tentang minimalis belum, yang dia kayak, terus kadang aku bilang kayak aku kayaknya butuh ini deh, tapi minimalis gitu kan, jadinya yang kayak gitu. Padahal kan nggak segitunya juga gitu loh. Jadi minimalis itu juga bukan yang nggak bisa beli-beli gitu, tapi itu tadi kan, bikin dulu fondasinya yang benar-benar kita butuh, ya pasti kan kita gitu, mungkin, atau mengganti barang, mengganti menjadi yang lebih berkualitas, yang kayak gitu-gitu kan tetap sih gitu, bukan berarti yang langsung buang-buang terus stop gitu, kosong kan, nggak yang gitu. Nggak ada barang sama sekali, baju cuma 3, bolak-balik pakai itu gitu. Ya nggak gitu juga, kale gitu kan. Tidur di lantai. Kalau yang bermerek masih awet sih, ini udah nggak bermerek 3 pula ya kan, jadi kan itu namanya nggak tahu. Yang kayak gitu sih, jadi memang jadi banyak pelajaran gitu, Ci. Dan terima kasih buat teman-teman yang sharing juga gitu ya. Ini aku benar-benar baru belajar ini, jadi banyak